itu adalah kejadian yang jujur sangat menyeramkan. What is up everybody, it's a beautiful day back with me Beams Aryo di YouTube channel Go On Family tentunya guys. Ini banyak teman-teman yang udah menanyakan dan kayaknya gue juga perlu memberikan penjelasan dan pendapat gue mengenai kejadian yang terjadi dengan Alta. Gue update dulu, jadi kalau kalian nggak tahu Alta itu siapa, Alta itu salah satu anaknya Anubis dan Junior, ada 6 dan masing-masingnya itu namanya diawali dengan nama yang akhirnya menjadi Sparta. S-nya itu Skyler, P-nya itu Paltakong, A-nya itu Alta, R-nya itu Rosie, T-nya itu Troya, dan A yang terakhir adalah Ace. Atau bisa dibalik ya, Ace dan Alta. Nah, Alta akhirnya itu diadopt sama Dita di Bali. Dan gue seneng banget gitu karena Candy juga udah di-adopt sama Dita terlebih dahulu, dan Dita itu bener-bener orang yang sangat menyayangi hewan-hewannya, dipelihara seperti bagaikan anak sendiri gitu kan. Apalagi di Bali itu tempatnya kondusif banget buat punya anjing ya, bisa diajak ke kafe, sama Dita diajak ke pantai, dan Dita juga punya kolam renang. Pokoknya tuh setiap ngeliat mereka itu selalu happy banget gitu. Kalian bisa cek juga Instagramnya di sini. Aduh, pokoknya ngeliat itu bahagia banget. Nah, cuman kemarin tuh memang ada kejadian yang tidak menyenangkan gitu. Dan sebenarnya ini bukan kejadian yang pertama, karena udah pernah terjadi sebelumnya. Gue pun sama Dita itu sering komunikasi dan saling sharing info gitu. Yang perlu kalian tahu sebelum gue kasih lihat videonya adalah bahwa memang anjing-anjing hitam ini memiliki karakter yang sangat kuat. Pertama, mereka turunan Belgian. Belgian adalah ras yang menurut gue itu sangat kuat, sangat dominan, sangat alpha gitu kan. Bagaimanapun Nubi itu adalah adanya Sparta, dan kalian tahu Sparta seperti apa gitu. Dicampur dengan Golden, yaitu Golden yang turunannya Snowy juga, yang mana Golden kita juga itu punya punya jiwa pemimpin lah gitu. Nah, jadi gue udah tahu juga dari awal bahwa anjing-anjing hitam ini tidak akan mudah gitu. Gue sharing juga beberapa kejadian di sini gitu, dimana nih anjing-anjing hitam itu walaupun terlihat mungkin lucu ya, nggak seserem kelihatan Belgian, tapi mereka itu punya kebiasaan atau kemauan untuk mendominasi gitu. Bahkan seringkali gue marah sama mereka gitu kan, di saat gue ngelihat CCTV, terus ini misalnya Prince nih lagi tenang nih, tiba-tiba si Skyler tuh bisa datang ke Prince, digigit-gigit buntutnya, walaupun mungkin bukan yang berbentuk penyerangan, tapi sangat mengganggu. Digigit-gigit buntutnya, nanti kupingnya ditarik-tarik, Prince-nya diem, gereng, nanti ditomplok badannya sama dia, yang mana buat anjing itu, ini tuh sifat mendominasi itu tidak menyenangkan ya. Kita kalau misalnya sama orang, gimana sih kita tiba ditomplok-tomplok gitu, kita malas juga, kayak ngapain sih lo gitu kan. Nah, sama anjing itu nggak suka di kayak giniin gitu. Nah, sampai akhirnya mungkin Prince udah marah banget gitu. Akhirnya Prince-nya ngegereng, kayak mau untuk warning dia, itu langsung berantem gitu. Yang mana kadang nih kalau anjing nih diganggu, terus dia kayak ngegereng. Nah, anjing yang satunya harusnya tahu tuh, oke, gue udah berlebihan nih bercandanya, tapi malah dilayanin untuk berantem hebat. Nah, dan ini nggak terjadi cuma 1 kali, 2 kali. Bahkan kalian lihat sendiri bukan video sih, cuman video yang gue buat mengenai Kong sama Junior. Sayangnya nggak ketangkap CCTV, tapi kalian lihat kan Junior berdarah-darah seperti apa. Dan gue yakin banget itu adalah Kong yang mulai. Karena memang selalu nih 2 item ini selalu nggak tahu kenapa ada rasa untuk mendominasi, dan akhirnya jadilah keributan. Nah, dulu pun pernah terjadi Skyler sama Kong berantem, itu cukup parah sampai si Kongnya itu kupingnya itu kayak
kayak mau copot gitu loh guys, saking jahitannya tuh sobeknya gede. Itu kita harus bawa buat dijahit, penyembuhan apa segala macam sampai akhirnya Kong sama Skylar dipisah. Jadi agar kalian tahu aja gitu bahwa memang mereka ini ada karakter seperti itu gitu. Makanya di sini kita amanin dengan menjaga mereka jadi beberapa kubu. Tim semua udah tahu gitu. Kita sayang sama mereka, tapi kita harus tegasin mereka. Bahkan di saat kita lemah pun gitu, mereka tuh nanti akan nomplok dan berusaha mendominasi kita. Jadi kita harus benar-benar tegas sama mereka gitu kan. Prabu pernah ngerasain, Gias pernah ngerasain, Ipan dulu suka dicubitin sama si Skylar gitu kan. Karena mereka kalau udah ngelihat orang yang nggak yakin atau lemah, mereka akan naik ke atas kita gitu. Dan mereka akan berusaha mendominasi, mereka akan cubit-cubit kita gitu kan. Dan itu adalah karakter yang datang dari Belgian. Cuman malah anehnya, pada saat Belgian waktu itu seperti itu, bisa kita tenangin dan sembuh dan akhirnya dia udah mendewasa dan hilang sifat itu. Tapi kok di si hitam-hitam ini, mungkin kan ada turunan goldennya kali ya, ada bubble-nya apa gimana, kok sifat itu tuh kayaknya tuh susah untuk dihilangkan. Nah anyways, waktu itu pernah ada kejadian di mana Alta menyerang atau berantem dengan salah satu anjingnya Dita dan gue bilang, Dit, gue akan sangat mengerti kalau lo memutuskan untuk melepas adopt Alta. Tapi please banget kepada orang yang benar-benar bisa handle dan sayang. Nggak sekedar hanya mau punya anjing, nanti Alta cuma ditaruh di di kandang. Iya Bim, pasti. Alhamdulillah Dita memang sayang banget ya sama anak bule semua termasuk Alta. Dia akhirnya berusaha lagi gitu. Dan kalau nggak salah 1 atau 2 kali itu kejadian, atau 3 kali. Cuman kemarin tiba-tiba Dita ngirimin gue sebuah video. Nah kalian tonton dulu deh videonya, dan menurut gue ini video yang cukup menyeramkan. Nah guys, kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi terkadang pada saat anjing berantem itu ada provokasi gitu. Ada sebab musabab gitu. Misalnya salah satu anjing ngegangguin terus, anjingnya marah akhirnya berantem. Misalnya rebutan main akhirnya berantem. Misalnya ada makanan, rebutan tulang atau makan akhirnya berantem. Di sini kalian bisa lihat bahwa si Kit Kat ini cuman pergi ke halaman untuk sekedar pipis. Pada saat dia sudah selesai pipis, dia mau balik, tiba-tiba si Alta udah nunggu di sana, langsung datang menyerang. Dan kalau kalian lihat dari videonya, biasanya kalau anjing berantem tuh mereka saling gigit-gigitan, digigit, dilepas, digigit, dilepas. Tapi bener-bener Alta ini langsung incer leher dan kunci lehernya. Nah, gue aja kalau ngeliat video ini tuh gue berpikir gini, gila. Ini alhamdulillah banget, ini untung banget si Kit Kat ini survive gitu. Karena kalau lihat dari penyerangannya tuh udah bener-bener di titik vital si Kit Kat, yaitu di leher gitu kan. Nah mungkin karena Alta yang paling kecil di antara yang hitam-hitam ini, dia nggak punya kekuatan yang cukup besar di gigitannya itu. Alhasil alhamdulillah Kit Kat survive gitu loh. Walaupun bengkak, berdarah, pastinya ada yang bolong, tapi alhamdulillah Kit Kat survive gitu kan.
Tapi guys, itu adalah kejadian yang jujur sangat menyeramkan gitu. Akhirnya mbaknya dateng, dia nyiramin mereka gitu. Untungnya Alta mau ngelepas, akhirnya terlerai lah keributan itu. Cuman ini hal yang pasti dikhawatirin gitu. Kenapa? Karena dia kan nggak mungkin dong harus standby di rumah. Mungkin kalau ada Dita di rumah seperti halnya ada gue, semua aman-aman aja. Tapi pada saat kita nih yang mereka paling takutin atau mereka paling respect dan nurutin nggak ada, gimana gitu. Kalau sampai kejadian lagi, dan gimana kalau sampai suatu hari memakan korban gitu. Jadi daripada menunggu suatu hal yang lebih parah nantinya, lebih baik Dita melakukan suatu hal yang insya Allah buat keselamatan anjing-anjing yang lain. Karena gimana, yang namanya corgi bukan tandingan si hitam-hitam ini yang pasti kekuatannya itu lebih kuat. Kalau misalnya kita punya anjing kecil nih ya, ada Pom, terus ada Chihuahua misalnya, terus ada ras kecil lagi misalnya kayak Maltese gitu. Mereka barengan, mereka berantem, ya mereka saling melukai, yes tentu. Cuman sangat kecil kemungkinan mereka bisa saling membunuh gitu. Tapi kalau udah perbedaan berat dan kekuatan, ini ada kemungkinan salah satu yang lebih kuat bisa membunuh yang lebih lemah. Jadi Dita telepon gue, Bim, aduh gue sorry banget, gue kayaknya harus melepas Alta. Terus gue bilang sama dia, Dita, gue totally understand, gue sangat mengerti dan gue sangat mendukung lo. Cuman tinggal PR kita nih sekarang, PR Dita terutama adalah mencari orang yang benar-benar sayang sama dia gitu. Karena gue pas dengar itu, gue benar-benar setuju. Kenapa gue setuju? Karena gue ngeliat videonya langsung gitu. Ini bahaya gitu. Ini menyangkut keselamatan anjing-anjing yang lain. Dan jangan berpikir Dita nggak sedih. Pasti Dita juga hancur hatinya. Memori mereka udah banyak untuk ngelepas Alta gitu. Yang namanya punya anjing itu ya guys, kalau kita udah bonding ya, mau gimana pun bentuk anjing itu, mau kesalahan apapun dilakukan anjing itu, ya kayak orang tua ke anak aja, pasti sayang dan gak tega gitu. Tadi aja gue baru telepon sama Dita aja teringat lagi tuh sampai nangis gitu kan. Jadi ini pasti keputusan yang sulit untuk Dita, tapi harus dilakukan. Gue pengen kalian tahu juga agar kalian bisa mengerti posisinya Dita. Kita doain aja Alta menemukan rumah yang benar-benar sayang sama dia, dan mudah-mudahan suasananya kondusif. Apakah mungkin gak ada anjing atau mungkin anjing lain yang sekiranya bisa saling mengisi energinya, nggak membuat malah saling berantem atau ribut gitu. Dan jadiin buat pengalaman buat kalian juga gitu. Karena di sini gue ngeliat gini, gila ya gitu. Ya kita nggak usah lihat ke Dita deh gitu. Kita lihat di sini aja deh. Itu anjing hitam-hitam itu, kalau bukan karena kecermatan kita gitu untuk mengatur, itu akan terjadi berantem lagi gitu. Kalian pernah dengar bahwa gue tuh sempat mau ngelepas adopt Skylar karena Skylar sama Kong ini kalau ribut ngeri banget, sumpah. Jangankan Skylar sama Kong, si hitam sama Golden juga kalau ribut tuh kita semua turun tangan untuk misahin gitu kan. Tapi keributan yang terparah yang pernah terjadi adalah antara Skylar sama Kong gitu, yang mana mereka sama-sama punya kekuatan, punya bukan motivasi tapi kegigihan untuk nggak menyerah di saat berantem. Mungkin di saat anjing lain kalau berantem dia nyerah, itu aja bahaya karena kalau yang satunya sangar akan digigit terus gitu. Cuman nih dua saling serang, aduh ngeri deh. Jadi kayak ya mudah-mudahan teman-teman juga ngerti gitu kan, dan mudah-mudahan bisa dijadikan pengalaman juga gitu. Karena kalau gue mau ngomong, wah kenapa ya kok bisa Alta seperti itu gitu, apa salah penanganan? Enggak kok, di sini juga memang mereka seperti itu gitu. Mereka memang punya kesangaran itu gitu. Tapi alhamdulillah sekarang Kong sama si Junior udah kondusif. Tadinya Prince sama Skylar, tapi ini pun udah beberapa kali kejadian. Walaupun nggak parah, tapi gue sedih melihat masing-masing anjing bocel. Antara Prince pernah di sininya sobek, pernah di sini gitu. Wah, ibaratnya sedih kan, yang namanya anjing kita lihat mau sayangin ada luka. Skylar juga suka luka, walaupun lebih sering si hitam melukai yang Golden ya, karena Golden mungkin kan memang bukan tipe anjing yang dibuat untuk tempur atau berantem lah gitu kan. Fisiknya beda gitu. Jadi gue udah bener-bener Skylar sekarang udah sendiri. Kong sama Junior alhamdulillah kondusif. Prince sama Bow gitu. Dan Nubi sama Bibi. Sisanya ada di Oma.
gitu. Kadang yang Oma juga suka kesini juga, tapi aman, bisa gua atur. Jadi ya itulah guys, suka dan duka punya anjing. Ada kalanya mereka mendewasa dan akhirnya ribut di antara mereka gitu kan. Entah itu apa breednya gitu, tapi pada saat sifat itu ada di antara mereka dan bisa terjadi, ya seperti itulah gitu. Jadi semoga ini bisa menjadi apa ya, tambahan pengetahuan buat teman-teman semua di sana. Tapi sekarang ini mohon kalian mengerti kondisi Dita gitu kan. Dan mohon doanya agar Alta menemukan rumah yang memang benar-benar sayang, yang bisa merawat dia bagaikan keluarga sendiri gitu guys. Jadi sekian dari gue gitu. Semoga kalian juga sama keluarga kalian beserta Anabul dan peliharaan kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia guys. Thanks for watching. Don't forget to like, share, comment, and please subscribe. Bye everybody.